ketemu lagi dengan aku Elsa Rolina. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik adalah serangkaian kegiatan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap siswa sejak masuk sekolah hingga lulus. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik siswa. Tujuan manajemen peserta didik: menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif, membantu siswa dalam pengembangan potensi akademik dan kepribadian, serta menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab pada siswa. Juga mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan prestasi siswa. Komponen manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Seleksi berdasarkan kebijakan sekolah dan pengumpulan data siswa seperti biodata, riwayat pendidikan sebelumnya, dan pengenalan lingkungan sekolah melalui program orientasi. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan. Program bimbingan dan konseling untuk membantu siswa menghadapi masalah akademik dan pribadi, serta kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat minat. Juga sistem pembinaan karakter melalui tata tertib sekolah. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring. Evaluasi akademik melalui ulangan dan ujian berkala, serta monitoring perkembangan sikap dan perilaku siswa di sekolah. Memberikan intervensi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku. 4. Pemberian layanan kesehatan dan kesejahteraan. Penyediaan layanan kesehatan seperti UKS, unit kesehatan sekolah, dan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta program makanan bergizi bagi siswa di sekolah. 5. Pelepasan dan pembinaan alumni. Program persiapan kelulusan dan bimbingan karier, serta menjalin hubungan dengan alumni untuk pengembangan sekolah. Tantangan dalam manajemen peserta didik ialah kurangnya tenaga bimbingan konseling yang memadai, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar, serta kasus perundungan atau bullying dalam kenakalan remaja. Juga minimnya perhatian orang tua dalam pendidikan anak. Solusi dalam manajemen peserta didik: meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, menjalin komunikasi aktif antara guru, siswa, dan orang tua, serta menerapkan sistem reward and punishment yang adil. Juga mengadakan kegiatan pembentukan karakter seperti seminar dan workshop motivasi. Manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pengertian. Manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif. Sarana adalah alat dan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku, komputer, laboratorium, dan alat olahraga. Prasarana adalah fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Yang kedua, tujuan manajemen sarana dan prasarana, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang ketiga, komponen manajemen sarana dan prasarana, yaitu perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah siswa dan program pendidikan, dan menyusun anggaran dan strategi pengadaan fasilitas, serta merancang tata ruang yang nyaman dan efisiensi. Kemudian pengadaan, pembelian peralatan bahan pembelajaran, dan membangun atau renovasi fasilitas sekolah, serta pengadaan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan. Pengecekan rutin terhadap sarana sekolah seperti meja, kursi, dan alat laboratorium, dan perawatan bangunan sekolah agar tetap aman dan nyaman, serta penggunaan fasilitas secara tertib dan sesuai aturan. Selanjutnya, penghapusan dan penggantian. Mengelola barang atau fasilitas yang sudah rusak agar tidak mengganggu kegiatan belajar, dan mengganti fasilitas yang tidak layak dengan yang lebih baru dan lebih baik. Tantangan dalam manajemen sarana dan prasarana: terbatasnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, serta banyaknya sekolah yang masih memiliki instruktur kurang memadai, dan kurangnya kesadaran dalam menjaga fasilitas sekolah. Juga distribusikan fasilitas yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Solusi dalam manajemen sarana dan prasarana:
meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, mendorong kolaborasi dengan pihak swasta atau donatur untuk pengadaan fasilitas, mengedukasi siswa dan guru tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah, mengembangkan sistem peminjaman dan pemeliharaan sarana secara digital agar lebih terkontrol. Hubungan manajemen peserta didik dan sarana prasarana dalam pendidikan. Manajemen peserta didik yang baik akan lebih efektif jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang lengkap akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan kualitas pengajaran guru. Lingkungan belajar yang kondusif akan menciptakan suasana sekolah yang lebih nyaman dan mendukung perkembangan siswa. Kesimpulannya, manajemen peserta didik dan sarana prasarana memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling, optimalisasi penggunaan teknologi, serta perbaikan fasilitas sekolah adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen ini.